kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, disebab kasih anugerahnya kita dapat bertemu lagi dalam kebaktian online BM Pelita pada pagi ini. Hari ini adalah hari yang amat spesial kerana hari ini kita menghargai semua pekerja sepenuh masa, dari pastor, admin gereja, penjaga gereja, dan juga yang melayani Tuhan di mana Tuhan telah tempatkan mereka. Dalam keadaan kita sebegini, di mana susah bagi kita untuk bertemu secara fizikal, tapi dengan doa kita menyerahkan setiap pekerja-pekerja sepenuh masa kita ke dalam tangan Tuhan. Hanya dengan posisi kita berdoa akan gerakkan hati Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa melalui kehidupan dan pribadi pekerja sepenuh masa kita. Jadi, sebelum kita lanjut ke pujian dan penyembahan kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa kami di syurga, terima kasih Bapa karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami ya Bapa. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami ingin serahkan setiap pekerja sepenuh masa kami ya Tuhan, dari pastor kami, dari pastor yang melayani di tempat yang Engkau telah tempatkan mereka ya Bapa, daripada admin gereja ya Tuhan, daripada penjaga gereja ya Tuhan. Tuhan, kami ingin serahkan mereka dalam tangan Engkau. Biar Kau terus memberkati mereka ya Tuhan, Kau berkati keluarga mereka ya Tuhan, Kau berkati mereka dengan kesehatan tubuh yang baik ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan terus menggunakan mereka ya Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Bapa Tuhan. Tuhan, kami ingin serahkan juga kebaktian kami pada pagi ini dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hidup kami dan terus bekerja di dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Ini doa kami ya Bapa. Kami peralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjut kepada pujian dan penyembahan kita. Haleluya.
mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati
yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Hi, good morning, church. As the organizing chairperson for this year, Full-Time Worker 2021, I would like to welcome all of you tuning in to our special service today. Today, we appreciate our full-time workers for their dedication and hard work in serving the Lord. On behalf of BM Airport Home Cell, I would like to thank and appreciate all pastors and full-time workers for this year 2021. Our very special thanks to all BM Pelita Home Cell, Airport, Tanjung, Lutong, Pelita, Pujut, Bahasa Malaysia, the young adults, and not forgetting our church media team for your lovely contribution that makes this year 2021 Full-Time Workers Appreciation Day a success. For the past years, we met in the church, but due to the pandemic, we do it virtually. Thank you. God bless all. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu. Saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, yang dapat mengikuti kebaktian di atas talian pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, doa dan harapan saya, Bapak Ibu tetap berada di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Karena kita percaya dan tahu dengan yakin bahwa Allah yang kita percaya, yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, dan Allah yang maha tahu. Dia tak pernah membiarkan kita sendirian, Dia tetap bersama dengan kita karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Baik, pada pagi hari ini, saya senang sekali dapat membawa kita dengan firman Tuhan yang telah saya ambil daripada surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya membaca bahagian ini
Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya, benalah kekuatan kamu dengan menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan, karena kamu hidup bersatu dengan Dia. Bahagian firman Tuhan yang kedua yang ingin saya baca, yaitu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, saya baca bahagian ini. Tulisan di atas bahagian ini ialah Yesus pokok anggur yang sejati. Ayat 1, Yesus berkata lagi, Aku pokok anggur yang sejati dan Bapakku peladang anggur. Setiap carangku yang tidak berbuah dikerat olehnya, dan setiap carang yang berbuah dipangkas olehnya supaya bersih dan berbuah lebih lebat. Kamu sudah dibersihkan oleh ajaran yang aku ajarkan kepada kamu. Tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap bersatu dengan kamu. Carang sendiri tidak dapat berbuah kecuali tetap berada pada pokoknya. Demikian juga kamu. Kamu hanya dapat berbuah jika kamu tetap bersatu dengan aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Sesiapa yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah lebat. Karena tanpa aku kamu tidak berbuat apa-apa. Sesiapa yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dikerat seperti carang lalu menjadi kering. Carang-carang seperti itu akan dikumpulkan lalu dibuang ke dalam api dan dibakar. Jika kamu tetap bersatu dengan aku dan ajaranku kamu simpan di dalam hati, mintalah apa saja yang kamu kehendaki daripada Bapa dan permintaan kamu itu akan dipenuhi. Ayat 8. Kemuliaan Bapakku dinyatakan apabila kamu berbuah lebat, dan dengan demikian kamu betul-betul pengikutku. Aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi aku. Hendaklah kamu tetap hidup sebagai orang yang aku kasihi. Jika kamu menaati perintahku, aku akan mengasihi kamu seperti Bapa tetap mengasihi aku, karena aku menaati perintahnya. Semua ini aku katakan kepada kamu supaya kegembiraanku ada di dalam hati kamu dan kegembiraan kamu menjadi sempurna. Inilah perintahku. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jika seseorang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itu menunjukkan bahwa dia orang yang paling mengasihi mereka. Kamu sahabat-sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintah. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena hamba tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggil kamu sahabat-sahabatku, karena aku sudah memberitahu kamu segala yang telah aku dengar daripada Bapakku. Kamu tidak memilih aku, akulah yang memilih kamu dan menugaskan kamu supaya pergi dan berbuah lebat, buah yang akan tahan. Dengan demikian Bapa akan mengabulkan apa saja yang kamu minta daripadanya demi namaku. Inilah perintahku kepada kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Kalau kita lihat di dalam dua perkara atau dalam dua bahagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ada satu perkara yang ingin saya kongsikan untuk kita, yang menjadi tema firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada pagi ini, yaitu Yesus adalah kekuatan kita.
Yesus adalah kekuatan kita. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 tadi, ia berkata dengan satu perkataan, akhirnya. Di mana inilah nasihat penutup secara umum dari surat ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi Tuhan Yesus telah mengatakan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, di mana dia berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita lihat di dalam Efesus tadi, kita menemukan kata-kata yang boleh menjadi pegangan kita, yang menjadikan kita sebagai orang Kristen yang hanya mengandalkan Yesus itu adalah kekuatan kita. Ya, di mana di dalam ayat yang telah kita baca dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 tadi, kita dapat melihat 3 kata yang dipakai untuk kuasa atau kekuatan di dalam ayat ini. Yang pertama yaitu kata kerja yang berbentuk perintah yang berkata hendaklah kuat atau hendaklah mampu. Berarti sebagai orang Kristen, apatah lagi kita hidup pada masa yang sukar ini, di mana kita sedang berhadapan dengan bermacam-macam kesulitan yang boleh kita katakan pada masa ini akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Kita perlu memiliki sumber kekuatan yang benar, yang memampukan kita untuk bertahan kuat di dalam iman kita. Maka itu di dalam ayat ini, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, yang merupakan kata perintah, ajakan, hendaklah kuat atau hendaklah mampu. Kemudian kata untuk kuat dan akhirnya kata untuk kekuatan itu adalah di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya yang dimaksudkan di sini adalah kuasa Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Di dalam hal ini atau di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Di dalam bahagian ini kita dapat melihat bahwa betapa Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang keadaan yang besar kemungkinan mereka hadapi. Ya, di mana mungkin ada di antara mereka itu mengalami kelemahan atau keadaan yang menjadikan mereka lemah karena di dalam mereka mendengar penyataan Yesus tentang pemergiannya daripada mereka. Yesus tetap memperingatkan mereka tentang hal ini, supaya mereka tetap hidup di dalam Yesus. Di dalam Yesus memperingatkan mereka dengan menggunakan perumpamaan atau gambaran ini, di mana Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, di dalam kita melihat keadaan-keadaan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya, Yesus sebagai Tuhan yang memiliki ketuhanan yang maha tahu tentang perkara yang mereka hadapi dan akan mereka alami. Ya, mungkin mereka akan mengalami masalah di dalam kekeluargaan mereka, mengalami masalah di dalam kehidupan pribadi mereka. Maka Yesus memperingatkan mereka agar mereka tetap kuat, tetap teguh, tetap tinggal di dalam Yesus. Sehingga di dalam ayat yang telah kita baca tadi, seringkali Yesus berkata, menggambarkan dia sebagai pokok anggur yang benar, yang baik. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya. Cabang itu hanya dapat menghasilkan buah katanya, waktu dia tetap tinggal, melekat, berpaut dengan pokok itu.
Ia dapat menghasilkan buah yang banyak, yang lebat, jika ia tetap tinggal dengan pokok itu. Bahkan di dalam ayat 5 tadi, di luarnya katanya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini memperingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kita tetap berpegang teguh, berpegang kepada Yesus. Tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua mengalami kesan daripada pandemi COVID-19 ini. Dan banyak daripada kita yang sudah mendengar bahwa di dalam menghadapi COVID-19 ini, kita perlu melakukan 3 kewajiban yang ingin saya sebut di sini. Yang pertama, sebagai orang Kristen kita wajib kuat di dalam iman percaya kita. Dan di dalam SOP yang kita terima dan dengar dan diwar-warkan setiap masa adalah kita harus wajib bebas daripada jangkitan COVID-19 ini. Dan kita harus wajib memiliki immune system yang kuat untuk berhadapan dengan wabak ini. Jadi, kalau kita melihat, kita wajib bebas daripada jangkitan itu. Langkah-langkah yang harus dilakukan katanya, kita harus senantiasa menggunakan pelitup muka atau mask secara benar. Selalu menyucikan tangan dengan sabun dan air yang bersih. Selalu menjaga jarak ya waktu kita berada di tempat awam. Dan membatasi pergerakan kita. Dan juga kita juga dikatakan atau dinasihatkan supaya jangan kita mengadakan perkumpulan orang banyak. Ya, itu langkah-langkah yang harus kita ambil supaya kita menjauhkan diri kita daripada jangkitan, sentuhan daripada wabak itu. Selain daripada itu juga, kita diwajibkan untuk memiliki satu kekuatan tubuh atau imun untuk menghadapi virus COVID-19 itu. Dengan langkah yang diberikan, diminta supaya kita harus menerima vaksin. Kita wajib berolahraga secara teratur. Kita harus makan makanan yang bergizi. Begitu juga kita harus memiliki tidur yang cukup. Jadi kita melihat atau mendengar perkara itu. Pada pagi hari ini, saya bertanya kepada kita. Lalu bagaimanakah dengan kewajiban iman itu? Ya. Kewajiban iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 tadi. Akhirnya katanya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Pada masa sekarang, di dalam kita mengalami beberapa perkara akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Kita lama tidak mengadakan kebaktian secara fisik di dalam ruangan gedung gereja ini. Hanya mengadakan atau mengikuti kebaktian di alam maya, di atas talian setiap hari Minggu. Lalu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kuatkah hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus pada masa ini? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi kesan
akibat daripada pandemik ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam Injil Yohanes pasal 15 daripada ayat yang ke-8 atau ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 yang sudah kita baca tadi, tentu tidaklah asing bagi kita umat Tuhan. Ya, saya percaya dalam beberapa waktu yang sudah lalu ini, bahagian firman Tuhan ini sudah berulang kali atau beberapa kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kita. Dan saya percaya kita juga sering membacakannya. Dan namun pada kesempatan ini juga kita kembali membacakan bahagian ini. Kita kembali memperhatikan dan merenungkan bahagian ini sekali lagi. Jadi di dalam bahagian ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Sehingga Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para murid-muridnya adalah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber segalanya. Di sini Yesus menyatakan dengan gambarannya sebagai pokok anggur ini menunjukkan bahwa Dia adalah sumber segalanya, sumber penghasilan, berbuah banyak katanya. Sumber kekuatan, sehingga dia berkata dalam ayat 5 itu, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam dia melihat keadaan murid-muridnya dan mengetahui apa yang akan terjadi di dalam hidup mereka, maka itulah dia memperingatkan mereka dengan perumpamaan ini. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes ini, seringkali Yesus menggunakan gambaran atau perumpamaan berbicara tentang dirinya sendiri. Di mana dia pernah katakan bahwa dia adalah air hidup. Dia adalah pintu. Dia adalah gembala yang baik dan sebagainya. Dan di dalam ayat ini dia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya dan Anda sebagai pengikut Kristus, kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini, terutamanya kesan daripada COVID-19 ini, kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Kekuatan kita sebagai orang yang percaya berhadapan dengan segala cobaan rintangan pada masa ini adalah daripada Yesus Kristus. Ranting-ranting hanya mendapat kekuatan untuk hidup daripada pokok anggur itu. Saat dia dipotong, saat dia dikerat, hubungannya daripada pokok itu terhenti, maka ia pasti akan mati. Tidak ada apa-apa lagi. Demikian juga hidup kita. Kita hanya mendapat kekuatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini, dia menekankan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat dan tertanam pada pokok anggur. Demikian juga kita sebagai umat-umat Tuhan tidak dapat berbuah jika tidak kokoh atau tidak tetap tinggal di dalam Yesus Kristus atau bersekutu erat dengan Dia sumber hidup dan kekuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada minggu yang lepas saya telah membawa kita melihat peristiwa kehidupan Nuh, di mana ia diakui oleh Allah
sebagai seorang yang berkenan kepada Dia. Oleh karena dia adalah pribadi yang bergaul dengan Tuhan katanya. Sehingga ia dan seisi keluarganya diselamatkan daripada hukuman Allah terhadap isi dunia ini dengan air bah itu. Hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup tetap di dalam Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Yesus berkata kepada muridnya, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kekuatan kemampuan kita sebagai manusia, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau kita membaca selanjutnya, di dalam Efesus pasal yang ke-11 dan beberapa ayat seterusnya, setelah Paulus katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ia mengajak mereka untuk mengenakan kelengkapan atau senjata rohani itu. Karena manusia itu sendiri tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya secara fisikalnya, pribadinya untuk menghadapi segala tantangan itu. Dan itulah sebabnya pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Yesus Kristus adalah kekuatan kita. Dengan kita tetap tinggal di dalam Dia. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk tinggal tetap di dalam Dia. Sumber kekuatan supaya kita berbuah banyak. Inilah alasannya. Di dalam kita hidup pada masa yang sukar ini, di mana kita susah untuk berkumpul atau bertemu dengan saudara kita. Bagaimanakah kita dapat menghasilkan buah atau mendorongkan satu sama yang lain? Bapak Ibu, di sini dapat memperingatkan kita supaya kita dapat mendorong satu sama yang lain. Setelah kita memiliki hubungan atau tetap tinggal di dalam Tuhan, biarlah kita menjadi berkat kepada orang lain. Di dalam kita melihat saudara kita, kawan kita, ahli keluarga kita itu lemah atau tidak bersemangat di dalam Tuhan, doronglah mereka. Ya. Dengan memberikan peringatan melalui message WhatsApp dan sebagainya. Untuk mendorong mereka sekalipun kita tidak dapat bertemu muka dengan muka. Jadi di dalam kita melihat istilah berbuah banyak disebut di dalam ayat yang ke-5 dan 8 ini. Memperingatkan kita bahwa ianya satu perkara yang dikehendaki oleh Bapa kita. Di mana dalam ayat yang ke-8 berkata dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya Bapa kita di surga menghendaki kita, para pengikut Kristus, supaya berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17, disebutkan mengenai buah rohani yang dimaksudkan, yakni sukacita dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah yang kita baca tadi daripada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Setelah kita tetap tinggal di dalam Kristus, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Dan buah yang dihasilkan itu adalah kita tetap mengasihi Kristus. Kita saling mengasihi sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun kita berada di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus. Di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam masalah yang kita hadapi, kesan akibat daripada
wabak ini, kita memerlukan sukacita daripada Kristus. Ya, kalau kita melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang pandemik ini, ada yang membunuh diri, ada yang keadaan-keadaan yang tidak sepertinya dulunya. Itu adalah perkara yang terjadi akibat daripada keadaan-keadaan yang sekarang. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Saat kita memiliki kekuatan itu daripada Tuhan, maka kita menjadi berkat kepada orang lain, menghasilkan buah yang banyak dengan menyatakan kasih kita kepada Kristus dan kasih kita kepada sesama sendiri. Di dalam ayat yang ke-11 berkata, semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacita kamu menjadi penuh. Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan di masa pandemi ini. Karena dialah sumber kekuatan dan dia adalah sumber sukacita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi kita sebagai orang Kristen yang menjadikan Yesus adalah kekuatan kita, apapun keadaan-keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, apapun masalah-masalah yang ada pada masa sekarang ini, kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Kita memiliki shalom Tuhan itu, sehingga waktu kita memiliki sukacita Tuhan itu, maka kita juga akan membawakan sukacita itu kepada orang lain. Di mana di dalam ayat yang kita baca ini selanjutnya mengenai buah kasih dan saling mengasihi itu, menunjukkan bahwa ianya adalah hasil daripada kesetiaan kita di dalam Tuhan. Di dalam kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dengan mengakui Dia adalah sumber kekuatan kita, maka kita akan menyatakan kasih Kristus itu kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita dengan mengasihi mereka. Karena itu adalah petandanya, kenyataannya bahwa kita menaati perintah Yesus. Di dalam ayat yang ke-17 berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Betapa kita memerlukan buah kasih ini Bapak Ibu. Saling mengasihi di masa pandemik ini. Ianya merupakan satu perintah Tuhan bagi kita sebagai umat Tuhan. Di dalam kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, biarlah kita menjadi saluran kasih itu kepada orang lain. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, di dalam kita melihat firman Tuhan ini, kita mengetahui beberapa perkara yang telah memperingatkan kita agar kita tetap kuat di dalam iman kita, sekalipun kita berada di dalam masa yang sukar ini. Seperti langkah-langkah yang diwajibkan bagi kita pada masa ini. Waktu kita keluar, kita harus wajib pakai pelitup muka, menjaga penjarakan dan sebagainya. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen pada saat ini. Iman kita kepada Tuhan Yesus wajib. Ya. Harus nyata di dalam hubungan kita yang erat dengan Dia. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi, berbicara menaati firman Tuhan, berbicara tentang hal berdoa, itu adalah petandanya kita tetap mengamalkan kehidupan kekristenan yang membawa kekuatan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kita bertanya, bagaimana supaya dapat berbuah banyak? Bagaimana
supaya kita tetap memiliki sukacita dan tetap saling mengasihi secara terus-menerus pada masa yang sukar ini. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-7 tadi. Jikalau kamu tetap tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah saja apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perkataan Yesus ini menekankan bahwa jika kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita, dan jika firman-Nya tetap tinggal di dalam kita, maka kita akan selalu berdoa sesuai dengan kehendak Bapa di surga, yaitu berdoa supaya kita menghasilkan buah yang banyak untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 7 ini mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia, yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya ibadah hari Ahad, meskipun diadakan secara atas talian atau di alam maya, kita harus mengikuti ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengikutinya dengan satu persiapan secara pribadi kita dengan Tuhan. Sekalipun kita mengikuti kebaktian itu di tempat kita sendiri, dimanapun kita berada, biarlah kita mempersiapkan diri kita dengan sesungguhnya, mendisiplinkan diri kita untuk menyembah Tuhan yang maha hadir, yang maha tahu, dan yang maha kuasa dimanapun kita berada. Dan inilah perkara yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ya, kita harus semakin tekun berdoa dan semakin erat bersekutu dengan Dia. Perkataan Tuhan Yesus ini juga mendorong kita untuk selalu dan senantiasa membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Ya, tidak hanya membaca, kita juga menaati perintah atau apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mengevaluasikan diri kita pada masa ini. Sekuat apakah keadaan kita pada saat ini? Sedalam apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan dalam kesulitan dan penderitaan, termasuk dalam menghadapi kesan daripada COVID-19 ini. Yesus Kristus adalah Immanuel, di mana dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat 28. Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam hidup kita menghadapi kesulitan, tantangan, menghadapi keadaan-keadaan yang ada pada saat ini. Dia telah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Matius 28 ayat yang ke-20. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, marilah kita terus beriman hanya kepada Yesus, sumber kekuatan kita. Selalu bersekutu dengan Dia, dengan erat bersandar dan menyerahkan diri kita hanya kepada Dia. Karena Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang berkuasa, Bapa yang maha tahu. Pada pagi hari ini ya Tuhan,
kami kembalikan pujian syukur kami kepadamu. Karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Di mana pada pagi hari ini firman-Mu memperingatkan kami ya Tuhan, bahwa Yesus adalah sumber kekuatan bagi kami. Di saat kami berhadapan dengan pergumulan hidup, di saat kami berhadapan dengan keadaan dunia yang menakutkan dan merisaukan, Tuhan, Engkau saja kekuatan bagi kami. Engkau Allah yang Maha Tahu, mengenal setiap pribadi kami dan jemaat-Mu pada saat ini. Jika ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan hidup mereka, yang berhadapan dengan masalah dan keadaan-keadaan yang merisau dan menakutkan mereka, bahkan membawa mereka menjadi lemah, Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini akan memberi kekuatan baru bagi mereka, untuk melihat kepada Engkau Allah sumber kekuatan kami, di saat-saat yang sukar, di saat-saat yang susah ini. Roh Kudus, Engkau berbicara langsung kepada kami. Namun pun hamba berhenti berbicara di sini. Roh Kudus, Engkau berbicara terus di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga hamba-Mu berdoa, menyerahkan, menempatkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih, dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Biarlah Engkau terus memimpin dan menuntun mereka, agar mereka tetap berpegang teguh, memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau, dan merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan mereka, dan taat setia kepada perintah-Mu dan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lindungi, Engkau naungi, Engkau bungkusi jemaat-Mu di dalam kuasa dan darah Yesus Kristus sendiri, supaya mereka dijauhkan daripada sentuhan jangkitan kuman virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau terus memberkati jemaat-Mu di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati mereka dalam segala keperluan harian mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami kembalikan pujian syukur kami kepadamu ya Bapa, atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dan kepada mereka di dalam apapun usaha mereka, pekerjaan dan penjagaan mereka. Pada waktu yang telah lalu ini mereka sempat mengulurkan, memberikan persembahan mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka terus di dalam kehidupan mereka. Haleluya Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami terus berdoa di dalam nama Yesus, untuk menyerahkan keadaan-keadaan yang masih ada ini ya Tuhan. Engkau saja harapan kami, Engkau saja sumber pertolongan bagi kami ya Tuhan. Jika kehendak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, wabak ini dilenyapkan daripada permukaan bumi ini. Biarlah kami bebas daripada jangkitan penyakit ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat-Mu mengikuti kebaktian ini, hadirnya Engkaulah yang memberkati mereka, memimpin mereka dan menyertai mereka. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus bersama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Baik, sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita akhiri acara kita mendengar berita sidang pada pagi hari ini. Persilakan.
reminds me this morning, John 15:5, I am the vine, you are the branches, the one who remains in me, and I in him, bears much fruits. And then, because apart from me, you can do nothing. So oleh kerana itu, God remind me just now, you know you cannot claim anything from your pelayanan. Kita dapat claim sesuatu apa saja dari pelayanan kita. He remind me this morning when I walk in the kitchen, he said, you ingat King Nebuchadnezzar. When King Nebuchadnezzar dia berdiri di atas dia punya palace, dia kata, lihat semua ini, semua kerja-kerja saya. Bagaimana saya begitu pintar baik. Tuhan kata sama dia, saat ini pun saya beri kamu 7 tahun tinggal bersama-sama binatang. So God said, without me, you cannot do anything. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
we BM Airport Home Cell would like to appreciate and thanks all pastors and full-time workers. God bless you. God bless. God bless. God bless. Hallelujah. Hello, to all pastors and full-time workers of BEM. We are from Tanjong Luak Council Group. We like to convey our heartfelt gratitude and appreciation to all of you. You are all very precious to us, and thank you for all you've done in our lives. God bless you. We are Roland and Frida from the Tanjong Cell Group in Miri, BEM Pelita Church in Miri. And we want to pay our greetings to all the pastors and the full-time workers on this 2021 Full-Time Workers Appreciation Day. We take this opportunity to greet all our pastors and full-time workers, and we want to wish you all a very happy Full-Time Workers Appreciation Day. We want to express our thanks, our sincere greetings to you, and we want to thank you for all the sacrifices and all the hard work that you have done, especially during this COVID pandemic period. And we, all of us, with sincere heart and sincere love, convey our greetings and best wishes. May God bless you all. Good, very good. Everybody, say we love you. We love you. Yes. Shalom, I'm Enpin. On behalf of Lutong Sales Group, I would like to say a very big thank you to all the full-time workers who has been serving the Lord faithfully all these years. Your labor in the Lord's field has indeed not in vain. Many has been blessed, inspired, and encouraged by all of you. We pray that the Lord will continue to bless you and family. Thank you. On behalf of Lutong Cell Group members, we want to say thank you to all our pastors and full-time workers. We really appreciate all your dedication in serving God and serving in our church, BEM Pelita Miri. God bless. God bless. Bye. Hi, good morning. I think it's good morning or good afternoon or good evening. I don't know what time you guys are going to read this or see this. Or probably it's in the morning, right? It's more in the morning. Good morning, because you see it on the service. We are the Mid-Miri cell group. We have got I don't know. I think you can see all of us. I think, yeah. We got Pastor Jaspier, Elder Richard, Father Go, Father Daniel, Sister Rose, and Michael Gia and his family here today. Our brother Leah is supposed to be the leader. I'm not the leader. He's away. He is a bit caught up at the moment, so I'm just sitting in for him. I'm prepared. But today we are here. We want to say thank you to the full-time workers. These people we know have been working very hard for us out there, especially in the field where they don't enjoy the comfort of being in the city. So it's also very hard work trying to do it. Things that we in the city normally can't do ourselves, or we can't do it as well as them. So we want to appreciate their hard work out there, being willing to serve out there even with their families, going through the daily struggle. So we just wish them and pray for them that God will continue to look after them and bless them
in whatever they choose their hands to do, whatever things that they want to do for the people out there. And at the end of the day, Lord, we just pray that they will serve the Lord and bring in the people for Him. Yeah. So again, I don't know what else I want to say, but I want to say on behalf of everybody here, thank you very much. So let's give them a wave if you agree with me. God bless all. God Keep it up. bless. Keep up the good work. Yeah. Okay. All the full-time workers, God bless all of you. Okay, on behalf of Pelita Cell, we just want to appreciate our full-time worker. We just want to thank all our pastors. So our Pastor Jennifer with us. We really appreciate our work with us. Okay, thank you very much. Bye-bye. Bye. Hey everyone, we're from the Young Adult Cell, and we would like to convey our appreciation to all the full-time workers of BM Pelita. Thank you for serving the church. Thank you for serving God and serving us as well. We are so blessed by your ministry. And we'd like to say Happy Full-Time Workers Appreciation Day. Thank you. Shalom dan selamat pagi semua hamba Tuhan yang dihormati dan dikasihi. Saya sangat bersyukur kerana diberi peluang ini saya lagi untuk saya mewakili sesi bahasa Melayu BM Pelita untuk menyampaikan ucapan. Di sini, di hari penghargaan yang sangat indah ini, tidak hanya cukup untuk jemaah meluahkan rasa syukur dan terima kasih kami, tetapi hubungan baik dan interaksi antara kita amatlah diperlukan setiap masa. Di sini saya ingin mengongsikan sedikit firman Tuhan yang Tuhan ingin kita belajar bersama-sama, sebab Tuhan memberi kita semuanya pekerjaan masing-masing. Setiap pekerjaan yang kita ada, sama ada kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam gereja, di luar gereja, apapun pekerjaan kita, itu adalah pelayanan kita sendiri sebenarnya. Saya dapat merasakan saya juga merupakan pekerja sepenuh masa bagi Tuhan di dalam keluarga saya, di dalam kerjaya saya. Macam itu juga begitu bagi semua pastor-pastor, semua pekerja yang membangun rumah Tuhan, yang menjadi tenaga pekerja bagi gereja kita. So firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada kita pada pagi ini yaitu yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Timotius ayat pasal 4 ayat 16 sampai 18. Oke, saya membacanya. Tidak seorang pun mendampingi aku ketika aku membela diriku kali pertama. Semuanya meninggalkan aku. Semoga Allah tidak menyalahkan mereka dalam hal ini. Tetapi Tuhan menyertai aku. Dia memberi aku kekuatan sehingga aku mendapat mengisytiharkan seluruh berita baik itu supaya didengar oleh semua orang bukan Yahudi. Aku pun diselamatkan daripada hukuman mati. Tuhan juga akan menyelamatkan aku daripada segala kejahatan. Dia akan membawa aku dengan selamat di dalam kerajaannya di surga. Hendaklah dia dimuliakan selama-lamanya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Walaupun kita telah banyak mencurahkan tenaga, kasih sayang, masa pengorbanan kita terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap teman kita, terhadap keluarga kita, terhadap jemaat kita, terhadap gereja kita, Tuhan tidak menyuruh kita mengharapkan apa-apa balasan. Jika kita berharap semua orang mengakui
menghargai hasil kerja kita bagi mereka, maka kita akan sangat terluka. Kita akan mula bertanya pada diri sendiri, hanya inikah yang saya terima? Di tengah kekecewaan itu, kita perlu mencermin diri kita sendiri. Apakah kita memiliki kefahaman yang tidak kudus tentang pemberian hak atau hasad besar agar dilihat dan dipuji kerana usaha kita itu? Dapatkah kita memberi dengan rela hati dan membiarkan orang lain bertanggung jawab dengan respon mereka sendiri? Dalam pelayanan Rasul Paulus pun, Rasul Paulus telah menghadapi benda yang sama, melewati masa-masa sukar seperti ini ketika semua orang meninggalkannya. Namun perhatiannya tetap terfokus pada kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Di dalam ayat 16 itu, supaya Injil ini diberitakan terus dengan sepenuhnya melalui Rasul Paulus atau melalui hamba Tuhan yang bekerja untuk Tuhan. Kita seharusnya tidak berharap memperoleh apa-apa yang hanya dapat diberikan oleh Yesus dari sesama kita. Berharap seperti itu hanya menunjukkan betapa tidak realistiknya kita. Tugas kita hanyalah memberi dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan kita, karena kita tahu bahwa waktunya kelak kita akan menerima upah dari Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Oke, kita boleh dapati ayat ini di dalam Matius 25 ayat 21. Itu adalah kata firman Tuhan yang Tuhan telah bicarakan dengan saya pada hari ini. Semoga semua kita dapat manfaat daripadanya. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, jika kita bekerja dengan baik bagi Kristus, kita akan menerima pujian dari Tuhan kita, bukan dari manusia. So, saya ingin menyarankan agar semua kita memberi kerjasama dengan semua pekerja rumah sakit kita, baik pastor kita, baik pekerja yang dalam gereja. Kita terus akan memberi sokongan kita dengan tidak berbelah bagi, agar Tuhan terus memberkati kita semua, melindungi dan memberi kita kekuatan, sebab Tuhan adalah kekuatan kita, pedoman hidup kita dan juru selamat kita. Haleluya. Amin. Bagi pihak gereja BM Pelita Bahasa Malaysia, saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada mereka yang bekerja sepenuh masa. Anda telah memilih pekerjaan yang begitu baik, yaitu melayani Tuhan. Semoga kamu akan diberkati oleh Tuhan, bukan kamu saja, tapi keluarga dan anak-anak. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari penghargaan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani kita sepenuh masa di dalam gereja BM Pelita. So, kami semua di sini mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kami kepada Anda semua.
Harap maklum bahwa pejabat gereja akan dibuka setiap minggu dari hari Selasa ke Jumaat 9 pagi hingga 4 petang. Servis gereja juga akan berterusan melalui online dari channel YouTube kita Pelita Creatives. Setiap hari Rabu, BM Pelita akan berdoa bersama-sama melalui doa syafaat. Perkara yang akan didoakan akan diumum melalui WhatsApp. Mari kita terus mendoakan satu sama lain. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran gereja adalah seperti berikut. Jika Anda telah membuat pemberian, sila maklumkannya kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Maka sampai di sini sahaja berita sidang kita minggu ini. Jumpa Anda minggu hadapan. Baik, terima kasih. Kebaktian kita sampai di sini. Jumpa lagi di hari yang akan datang ini. Tuhan Yesus memberkati.